dipersembahkan oleh Sahabat Dasar, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjut lagi di Gaspol Sahur. Pemirsa yang saya hormati, ibu-ibu yang cantik-cantik yang dirahmati Allah. Lailatul Qadar, Lailam malam, Qadar penentuan. Apa saja ditentukan Bu? Semuanya. Ditentukan ajal, ditentukan makan, ditentukan napas. Pada malam itu semua ditentukan. Berapa napasnya Ustadz Dasat, berapa makanannya yang dihabisi, berapa liter air, semua, berapa langkah kaki. Maka jangan heran Bu, ada orang habis jatahnya melangkah tapi masih ada jatahnya bernapas. Itu milumpui. Itu habis sih jatahnya menjalan tapi belum hilang penglihatannya. Atau habis jatahnya melihat masih dia bisa bernapas. Nah itulah yang tidak bisa melihat. Maka ditentukan termasuk ajal. Misal ibu, memang kita sudah yakin dari kecil bahwa ajal itu sudah ditentukan, tidak bisa digantikan, tidak bisa dimundurkan, tidak bisa dimajukan. Tapi Allah punya kuasa untuk mengubahnya. Caranya diubah, nah ini nih malam Lailatul Qadar. Kita berdoa, misal takdirku meninggal 2027. Saya berdoa di sini malam Lailatul Qadar. Ya Allah, berikan saya umur yang panjang supaya saya lebih lama berdakwah mengajarkan agamamu. Ya Allah, berikan saya umur panjang supaya saya lebih banyak menebar manfaat buat orang lain. Allah dengar, ini doanya bagus, bukan untuk dirinya tapi untuk menyebarkan kebaikan. Tunda ajalnya sampai waktu yang belum ditentukan. Makanya berdoa. Maka merugi orang mendapati Lailatul Qadar ini, menunggu Lailatul Qadar ini tidak memperbanyak ibadah. Bu Ibu, Lailatul Qadar datangnya hanya Ramadan. Bisa tidur di luar Ramadan Ibu? Bisa. Ibu-ibu bisa tidur di bulan Syawal? Bisa. Bisa di Rabiul Awal? Bisa. Bisa di Muharram? Bisa. Tapi bisa tunggu Lailatul Qadar di bulan Syawal? Enggak ada Pak Ustadz, enggak bisa. Bisa tunggu bulan Lailatul Qadar di bulan Muharram? Enggak bisa. Maka bulan Ramadan ini 10 malam terakhir kuatkan, kencangkan ibadah. Untuk apa? Lailatul Qadar belum tentu kita dapat tahun depan. Masya Tidur Allah. masih bisa Ibu. Tidur lagi besok pagi. Ya toh? Kalau malam jangan biarkan malam melewat begitu saja tanpa kita lakukan ibadah. Karena belum tentu tahun depan kita masih dapat umur panjang. Masya Allah, dahsyat sekali. Mudah-mudahan itu menjadi motivasi buat kita semua ya ibu-ibu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Wah, ini dari BTP ini. Silakan Ibu, sebutkan nama dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nurhaida Jumair dari Majelis Taklim Maryam binti Imran BTP Tamalan Rea Makassar. Maryam binti Imran. Pak Ustaz. Oke. Pertanyaan saya masih seputar Lailatul Qadar yang tadi Pak Ustaz jelaskan. Nah, apa saja keutamaan yang Allah berikan pada saat malam Lailatul Qadar? Saya kira itu saja Ustaz. Keutamaan Terima kasih. yang Allah berikan. Oke, walahul muwaffiq ala aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah malam 1000 bulan. Ada kan itu lagunya Bimbo dulu tuh Ibu? Ada kan Bu? Cuma saya tidak kuhafal sekali ku lupa itu. Inilah malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Itulah kelebihannya Bu. Apa kelebihannya Lailatul Qadar itu? Itu satu. Lebih mulia daripada 1000 bulan. Bayangkan Bu, 83 tahun. Umur tak misalnya 70 tahun. Tapi mulai kita kejar Lailatul Qadar di usia 30 tahun. 30 tahun ke 70 tahun, 40 tahun. Tiap tahun itu kita dapat. Berapa itu? 40 kali 83. Hitung. Banyak. Ya. Makanya Lailatul Qadar ini Bu, Allah kasih kepada umatnya Muhammad. Kenapa? Karena umur kita pendek.
Umat-umat sebelumnya Bu, tak 1000 tahun umurnya. 400 tahun umurnya. Nabi Adam itu saling mencari saja istrinya sama Siti Hawa. 200 tahun saling mencari Bu. Nah kita ini cantik sekali Magi kalau 70 tahun. 80 tahun tidak bisa dibedakan mana istri mana tetangga. Iya toh? Maka karena umur angka kita pendek, maka Allah kasih hadiah bonus. Apa bonusnya? Ini nih Lailatul Qadar. Tiap tahun 83, tahun depan 83 lagi, tahun lagi 83 kali 40. Panjang juga umur kita. Maka untuk menutup angka umur kita yang ringkas 60, 70, 80, maka Allah kasih bonus Lailatul Qadar yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Itu dari segi kemuliaan. Apalagi pada malam Lailatul Qadar itu Allah malu tidak mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa. Allah malu tidak mengabulkan doa. Maka mintalah. Minta apa? Ibu-ibu yang mau suaminya soleh, yang suaminya lagi bermasalah, rumah tangganya yang bermasalah. Di sinilah kita minta. Ya Allah berikan hidayah suami saya. Ya Allah jangan kau biarkan suami saya larut dalam maksiat. Ibu-ibu yang punya anak yang tidak patuh, mintalah. Bisa jadi minta kita hanya 10 menit, pada malam itu Allah mengubah segala kehidupan kita menjadi lebih baik di sisa hidup kita. Minta, dan minta tidak harus ke bahasa Arab, bahasa ibu, bahasa sehari-hari. Maka akhir-akhir Ramadan ini manfaatkan untuk mengejar Lailatul Qadar. Ada umur panjang, ada kesehatan, ada kesempatan, datang itikaf di masjid. Ya, datang itikaf di masjid, sholat, tidurnya dikurangi. Karena sholat tahajud harus tidur dulu ibu. Tidur dulu, biar 15 menit. Sudah itu baru ibu bangun, perbanyak amal. Berzikir, tadarrus, dengar ceramah, ya, salawatan, semua kita lakukan. Segala kebaikan-kebaikan yang kita yang tahu. Ya, bahkan mendengar dakwah juga bisa ibu. Dan ingat, Lailatul Qadar itu bukan sampai jam 4. Sampai fajar. Coba beda kita baca. Inna ansalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri min alfi syahr tanassalul malaika war min kulli hatta sampai fajar. Sampai fajar. Jadi kalau ibu sholat jam 1, karena 1 jam dia sholat, jam 2 dia kemudian mengaji sampai jam 3, dia tidur. Bangun jam 7. Kelewatan. Makanya siang harinya ibu istirahat. Karena puasa kan, malam gaspol. Itu Rasulullah kalau akhir Ramadan, dia kencangkan ikat pinggangnya. Untuk apa? Dia kurangi tidurnya, dia kurangi makannya untuk memperkuat malam-malam ibadah. Kita kan beda sedikit jika sama Nabi. Ya, beda sedikit sama Nabi. Kalau kita Nabi sedikit tidurnya. Kalau kita sedikit-sedikit tidur. Beda sedikit. Beda sedikit. Nabi sedikit makannya. Kita sedikit-sedikit makan. Baik, Pak Ustadz untuk menyimpulkan dan menyemangati kita semua buat motivasi mengejar malam Lailatul Qadar, mohon berikan petuah untuk menyimpulkan Pak Ustadz. Allah menghadirkan wujud cintanya itu kepada hambanya dengan Lailatul Qadar. Untuk apa? Dipergunakan memperbanyak ibadah dengan cara qiraatil Quran, sholat lail, sholat malam, kemudian berzikir, dengar dakwah, bersalawat. Alhamdulillah kalau ibu bisa melakukan cara spesial dengan arah iktikaf. Datang ke masjid, ajak keluarga, anak saudara, teman-teman kita ajak. Sampai di masjid kurangi ngobrol. Sampai di masjid kurangi pegang HP.
Karena kadang kalau kita itikaf sambil pegang HP, biasanya waktu kita habis di gobrolan di grup WhatsApp. Maka tutup handphone, fokus kita beribadah. Dan kalau tidak bisa ngaji, boleh ibu cukup mengulang-ulang surah Al-Fatihah yang ibu hafal. Mengulang-ulang ayat-ayat Quran yang ibu hafal. Itu bagian sudah itikaf. Bagian daripada mengejar Lailatul Qadar. Untuk meyakini ibu bapak dapat Lailatul Qadar atau tidak, satu saja caranya. Apa itu? Melakukan perubahan. Kalau ibu yakin saya menjadi lebih baik, percayalah malam itu ibu dapat Lailatul Qadar. Masya Tapi Allah. kebaikannya bukan cuma bulan Ramadan, istiqamah hingga akhir hayatnya. Dahsyat sekali, terima kasih Ustaz atas petuahnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin, ya Rabbal Alamin. Demikianlah perjumpaan kita hari ini, terima kasih atas kebersamaannya. Insya Allah besok kita akan berjumpa kembali. Tentunya masih dari Masjid Hajjah Sitimang Kota Makassar. Terima kasih Ustaz Dasar. Terima kasih Mas Bayu. Dan kami pamit tentunya di Gaspol Sahur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.